عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu yang maha luhur, yang maha agung dan yang maha indah. Tiada nama yang paling luhur, tiada nama yang paling agung dan tiada nama yang paling indah untuk selalu kita bawa dalam setiap munajat kita, dalam setiap sujud kita, dalam setiap langkah kaki kita, kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara banyak. Semoga aku dan kalian Allah ringankan langkah kita, lisan kita, jasad kita, waruhaniyah kita, dan insyaallah hati kita untuk selalu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan besar Nabi yang alam, Sayyidul Wujud, manusia yang paling agung yang diciptakan yang maha agung, manusia yang paling suci yang diciptakan oleh yang maha suci, Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, semoga perkumpulan ini kekal hingga kelak kumpul kembali bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku dan kalian mendapatkan syafaat usma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati sahibul bait Ibu Nunung dan Bapak Taufik Bata'ala Bitulihi, semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang. Allah memudahkan segala urusan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Guru kita Ustaz Aga Habib Zain As-Sagaf Bata'ala Bitulihi, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah mudahkan dakwanya untuk meneruskan dakwanya datunya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Ali Bata'ala Bitulihi, semoga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah kabulkan hajat-hajatnya, hajat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Ustaz Ardian, semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang, Allah mudahkan dakwanya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah lapangkan segala urusannya, urusan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jamaah majelis taklim al-amin yang insyaallah kumpulnya kita tempat ini menjadi wasilah kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kabulkan hajat-hajat kita semua, hajat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah majelis taklim al-amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini judulnya gitu, tasyakuran hari kemerdekaan. Yang keberapa? Hah? Yang ke-75 tahun. Kalau ibarat manusia 75 tahun itu umur muda apa umur tua? Tua ya. Bahkan umur kayak tongkat ya. Tapi harusnya sebuah umur itu tidak dilihat dari angka, tapi lihat bagaimana kemakmurannya, bagaimana kemandiriannya, bagaimana kecerdasannya dalam suatu hamba ataupun negara tersebut. Apabila negara tersebut makmur, maka dia memiliki pemimpin-pemimpin yang baik. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kita untuk mencintai negara kita, mencintai tanah air kita. Karena apa? Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh umatnya untuk mencintai kota Mekah dan kota Madinah. Berarti kita diajarkan untuk mencintai negara kita. Kalau bicara cinta, otomatis kita udah bicara apa namanya? Kesungguhan, ketulusan, keikhlasan. Betul Pak? Dan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah bilang, orang yang mencintai suatu negara dan dia mempunyai semangat untuk mendirikan suatu negara tersebut, maka insya Allah dijamin negara tersebut makmur. Tapi apabila warganya kita tidak mempunyai cinta terhadap tanah airnya, jangan harap tanah kita Indonesia terkhususnya akan makmur, bahkan akan hancur. Na'udzubillah subhanallah. Bicara kemerdekaan, apakah kita sudah merasa merdeka? Apakah kita sudah merasa jaya? Apakah kita sudah merasa makmur? Ada tanya. Kemerdekaan itu merupakan kebebasan kita. Kebebasan apa? Untuk beribadah,
untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui, tanah air Indonesia dibangun oleh para aulia, para habaib, para salafun saleh kita, dan dengan satu teriakan, maka merdekalah tanah Indonesia ini. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kalimat yang diucapkan oleh para pejuang, oleh para habaib kita, para salafun saleh kita, sehingga berkahlah tanah Indonesia, kita bisa merdeka. Maka dari itu kita jangan pernah melupakan jasa-jasa para habaib kita, para ulama kita, para salafun saleh kita. Karena apa? Teriakan beliau menembus arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memudahkan perjuangan kita untuk merebut tanah Indonesia dari para penjajah. Nah, zaman sekarang ini kita termasuk masih dijajah. Kenapa aneh bilang masih dijajah? Kita pada saat sekarang ini kita mau ibadah aja susah, kita mau ibadah aja diatur. Siapa yang atur? Manusia. Ibadah ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, bumi, langit beserta isinya. Tapi kita kenapa di dunia ini kita diatur oleh hukum-hukumnya manusia? Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Hei kalian yang banyak mengatur peraturan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kalian Allah titipkan jasad dan ruh dalam diri kalian untuk bernafas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa kalian ketika sudah memiliki jasad dan ruh, kalian berani mengatur aturan hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian memantaskan diri kalian seperti Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah subhanahu. Hati-hati. Kita jangan sampai takut sama hukumnya manusia, kita hanya takut akan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk warga sini makanya berani lawan. Kalau jelas-jelas ada orang yang menghambat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lawan, jangan kita takut. Kenapa? Di belakang kita bukan tentara-tentaranya Allah. Bukan di belakang kita bukan tentara manusia, bukan polisi-polisi manusia, tapi di belakang kita siapa? Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tanya, ada yang berani melawan Nabi Muhammad? Ada yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala? Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Makanya dari itu tegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tumben ya, hari ini keras dikit nih. Karena di wajahnya, di pandangannya mertuanya terus. Beliau sekarang lagi berjuang di Bekasi. Beliau juga ngadain acara seperti ini. Kita doakan beliau banyak sehat badannya, Allah mudahkan dan kita nanti berkah dari dia. Kita ambil semangat orang-orang seperti ini. Ketika beliau dilawan, belum lama beliau berucap namanya, Beb, kita boleh tunduk sama pemerintah, tapi untuk hal apa, Beb? Untuk hal dunia kita nggak apa-apa tunduk sama pemerintah, tapi untuk ajaran agama Allah, untuk tegaknya agama Allah, untuk tegaknya masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah mau diatur, Beb. Tuh ucapan beliau. Jadi kita harus berani. Berani bukan berarti kasar. Berani itu kita tegas. Jadi kita lawan semua orang-orang yang berani menghambat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selalu nanya nih hampir setiap minggu, kapan kita yang akidatul awam lagi di masjid? Kapan? Maaf. Ada nanya seperti ini. Dan ada juga bertanya, banyak foto-foto imam besar Sayyidil Habib Ibn Rizik bin Syihab dipasang, kenapa di sini gak ada yang masang? Kita tanya sama diri kita, takut? Gak malu kalian sama pejuang-pejuang Nabi Muhammad? Kita lihat bagaimana Ahlul Badar 313 ditantang oleh ribuan bahkan jutaan kaum kafir, gak akan bergetar sedikit. Tapi lihat pertolongan Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memenangkan 313 tentaranya Allah melawan ribuan kaum kafir Quraisy. Itu membuktikan bahwa dari zaman dahulu sudah adanya peperangan. Peperangan apa? Melawan kezaliman, melawan kebatilan, melawan yang melarang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita
mereda sedikit. Memaknai arti kemerdekaan. Tadi Anda tanya, apa kita sudah merdeka? Apakah kita sudah jaya? Apa kita sudah bisa melakukan apa yang kita inginkan? Belum. Kita ambil dalil untuk kita muhasabah, untuk kita introspeksi diri. Apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari panas api neraka. Nah, kalau kita sudah bisa menjalankan perintah Allah tersebut, baru bisa kita dibilang kita manusia yang merdeka, manusia yang jaya, manusia yang sukses. Bagaimana caranya, Bib? Biar kita bisa menolong keluarga kita, diri kita dari panasnya api neraka. Yang pertama, ajarkanlah ilmu. Kenalkanlah ilmu kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita. Ilmu apa? Ilmu yang mengajarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bikin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menambahkan kita cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, untuk menolong keluarga kita dari panasnya api neraka. Yang kedua apa, Beb? Ajarkan pasangan kita, anak cucu kita, keluarga kita jadi manusia yang beradab. Jangan hanya berilmu, tapi penting kita beradab. Karena apa? Adab di atas segalanya. Ilmu gak ada apa-apanya. Ilmu nol, maafi. Iblis lebih pintar dari kita. Iblis lebih pintar dari kita. Tapi manusia Allah ciptakan hati, pikiran untuk kita membentuk sebuah kata yang indah, yaitu adab. Itulah yang membedakan manusia dengan iblis. Manusia punya adab. Jangan sampai kita pakai seperti ini tapi kita nggak punya adab, sama aja kita iblis. Na'udzubillah. Yang kedua itu, ajarkan keluarga kita manusia yang beradab. Yang ketiga, ajarkan pasangan hidup kita, anak cucu kita, keluarga kita ke tempat-tempat baik. Apa tempat baik itu? Majelis ta'lim, majelis zikir, halaqatul Quran. Banyak. Sekarang orang lebih takut anaknya nggak sukses, nggak bisa kaya nantinya, dibanding anaknya nggak bisa baca Quran. Nauzubillah. Banyak orang rela bayar ratusan ribu, bahkan jutaan untuk sekolah mewah, tapi dia lupa ngajarin anaknya gimana kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda bilang bisa kenal Allah? Karena kalau kita mau kenal Allah, kita banyak baca kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan kita mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, yaitu kita dengan baca Al-Quran juga. Kenapa? Ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah akhlak Rasulullah SAW? Sayyidatuna Aisyah bilang, akhlak Rasulullah dan Al-Quran. Jangan mengaku umatnya Nabi kalau kita malas membaca Al-Quran. Tuh, kita ajak, kita bawa keluarga kita. Mau anak-anak sekecil kayak gini yang pasukan bodrek, nggak apa-apa bawa. Biar apa? Biar telinganya, biar hatinya terbentuk apa? Lafaz Allah Subhanahu wa taala dan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, ajak pasangan kita, ajak keluarga kita, ajak seluruh yang kita kenal untuk menghindari apapun yang segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu, kita kalau menuntut ilmu, kita harus samina wa atona. Jangan hanya samina aja, jangan hanya wa atona juga, Pak Abu, jangan enggak sama sekali. Kita harus samina wa atona kita ketika menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar, kita laksanain. Kalau kita dengar aja kita enggak laksanain, ilmu kita mayanfa, gak bermanfaat. Nah, kalau kita cuma kita laksanain doang, kalau kita nggak mungkin kita bisa melaksanain kalau kita nggak pernah dengar. Betul apa? Dan menuntut ilmu itu harus punya guru. Keberkahan ilmu agama apalagi, yaitu ada pada gurunya. Masa kalian menyembah Google? Kalian menyembah Wikipedia? Apa menyembah YouTube? Enggak.
Boleh kita ngambil ilmu dari internet, boleh. Tapi kita tanya lagi sama guru. Kalau gini bagaimana Ustaz? Kayak gini bagaimana Beb? Biar sangat kita jelas. Jadi kita pilih guru yang asal bilang mentong. Ada majelis, saingan bikin majelis lagi, gila. Kalau mau gabung kalian, ya nggak? Ente bisa urut gundul, kitab kuning aja nggak ada apa-apanya kalau ente nggak punya adab. Benar apa enggak? Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, akhlak yang pertama. Mari kita contoh akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih anak-anak nih yang umur segini nih, kenalin bagaimana Nabi Muhammad tidur, bagaimana Nabi Muhammad makan, bagaimana Nabi Muhammad sholat. Jangan dikasih tahu lagi lagu ini lagi ini nih, yang lagi hits lagu ini nih. Wah ini baju lebaran haji nih lagi ngetren model ini nih. Wah kerudungnya bagusnya gini nih. Jangan kenalin sosok Nabi Muhammad. Misalnya mau lebaran, apa yang kerjain Nabi Muhammad, apa sunahnya Nabi Muhammad, mau tidur, ya nggak, bangun tidur apa sunahnya Nabi Muhammad. Kita ajarin, kita kenalin tuh. Itulah 4 hal yang dapat menarik keluarga kita, melindungi keluarga kita dari panasnya api neraka. Yuk, dari saat ini kita semangat untuk bawa anak cucu kita, keluarga kita, kakak kita, orang tua kita untuk hadir majelis ta'lim, untuk hadir majelis ilmu. Karena apa? Insya Allah bentuknya akhlak mulia muncul dari tempat yang mulia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa husna bi hurmatihim wa hamidna bi tawbatihim wal mu'afati min al-fitani wal amanakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sama kita dengarkan tausiah